Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adikku sekalian? Semoga kita senantiasa diberi keberkahan dan kemudahan dalam memahami kegiatan atau pembelajaran pada hari ini. Untuk pagi hari ini, seperti halnya minggu kemarin, bahwa saya akan menggantikan posisi Pak Imam untuk sementara waktu untuk mengajar materi fikih. Kemudian dengan semoga kita dalam mempelajari atau melaksanakan pembelajaran hari ini, walaupun hanya sebatas atau sekedar melihat video, semoga kita bisa dimudahkan agar dapat memahami apa yang nanti saya akan sampaikan. Karena sesuai dengan janji Allah pada surat Al-Mujadilah ayat 11 bahwa Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Kemudian dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abu Dawud, bahwa barang siapa yang menapaki suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Di sini diartikan bahwa mempelajari ilmu itu akan menolong, atau ilmu pun bahkan bisa memberi syafaat kita untuk memudahkan kita menuju surganya Allah. Nah, untuk pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran fikih yang ruang lingkupnya masih materi jual beli. Lah, kemarin kan udah dijelaskan mengenai materi jual belinya, jual beli secara dasar atau secara umum. Nah, kemudian pada hari ini kita akan memasuki materi khiyar dan khiraj. Untuk materi khiyar akan dibagi menjadi 4 bagian. Pertama untuk pengertian, kemudian dasar hukum, kemudian ada macam-macam khiyar dan hikmah khiyar. Untuk pengertian sendiri, khiyar secara bahasa bisa diartikan memilih antara dua pilihan. Untuk khiyar dalam bahasa Arab berasal dari kata khair yang artinya baik. Maksudnya untuk memilih antara dua pilihan, yaitu memilih antara dua pilihan yang terbaik atau paling baik. Khiyar juga sangat bermanfaat bagi penjual dan pembeli, sehingga dapat memikirkan sejauh mana kebaikan dan keburukan agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Itu tujuan khiyar. Biasanya penyesalan terjadi dalam akibat kurang kehati-hatian atau terburu-buru, tergesa-gesa atau kurang teliti dan dalam melakukan transaksi jual beli. Nah, untuk istilah dari khiyar itu sendiri ialah hak memilih bagi penjual ataupun pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya. Nah, di sini juga ada hukum khiyar. Hukum khiyar itu sendiri dalam agama Islam, khiyar hukumnya mubah bagi si penjual maupun si pembeli dengan cara membuat kesepakatan atau akad jual beli di awal. Ada juga hadis dari Rasulullah SAW, riwayat Ibnu Majah, bahwa anta fi kulli sil'ati ibta'taha bil khiyari thalatha layali fa in radita fa amsik wa in sakhita fardudha ala sahibiha. Rawahu Ibnu Majah. Engkau berhak khiyar dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama 3 malam. Jika engkau suka maka ambillah, dan jika tidak suka maka kembalikan kepada pemiliknya. Kemudian ada macam-macam khiyar. Nah, untuk macam-macam khiyar dibagi menjadi 4. Ada khiyar majelis, yaitu khiyar yang berlangsung selama penjual dan pembeli masih berada di tempat jual beli, atau jika penjual dan pembeli sudah berpisah maka hak khiyar sudah tidak berlaku lagi. Contoh dari khiyar majelis adalah kehidupan sehari-hari atau kehidupan yang sering kita lakukan.
dalam menawar barang yang sudah dibeli dan kemudian tidak jadi. Atau di sini ada contohnya bahwa pernyataan penjual bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Kemudian ada khiyar syarat. Khiyar syarat adalah hukum penjual atau pembeli atau keduanya untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli selama masih dalam masa tegang yang disepakati oleh kedua belah pihak. Contoh khiyar syarat ialah pada kehidupan sehari-hari, pembeli berkata, saya membeli radio ini jika anak saya suka. Tetapi jika anak saya tidak suka, maka jual beli ini dibatalkan. Kemudian penjual pun setuju akan syarat atau akad yang telah disetujui dari sang penjual tadi. Kemudian ada khiyar aibi. Apa itu khiyar aibi? Bahwa pembeli mempunyai hak pilih untuk membatalkan akad jual beli, meneruskan karena terdapat cacat pada barang yang dibelinya. Nah, cacat barang tersebut dapat mengurangi manfaat yang dibeli. Haram hukumnya bagi penjual untuk menjual barang yang cacat tanpa menjelaskan cacatnya kepada si pembeli. Kemudian ada khiyar ru'yah, yaitu hak bagi pembeli yang meneruskan jual beli atau membatalkannya karena objek yang dibeli belum dilihat ketika akad berlangsung. Untuk khiyar ru'yah ini berlaku untuk pembeli, bukan untuk penjual. Ru'yah dalam konteks ini melihat atau mengetahui dan melihat sesuatu menurut cara yang seharusnya, bukan hanya sekedar melihat saja, tetapi juga meneliti, membuka, membolak-balikkan, atau sekedar melihat saja, maka bukan dinamakan ru'yah. Nah, kemudian ada hikmah khiyar. Yang pertama, dapat menghindarkan terjadinya penyesalan sejak awal atau sejak dini antara kedua belah pihak, entah itu dari penjual maupun pembeli atau salah satunya. Kemudian memperkecil kemungkinan adanya penipuan dalam jual beli. Untuk yang ketiga, mendidik penjual dan pembeli agar memilih sikap keberhati-hatian, teliti, cermat dan dalam bertransaksi. Menggunakan sikap rela atau ikhlas antara si penjual dan pembeli. Kemudian menumbuhkan sikap toleransi antara kedua belah pihak. Oke. Selanjutnya adalah materi kirot. Ini ada kesalahan dari penulisan ya. Untuk seharusnya di sini dituliskan kata kirot. Cuma di sini dituliskan secara kata khiyar. Kirot secara bahasa diartikan pinjaman atau hutang. Nah, untuk secara istilah atau menyerahkan harta milik baik berupa uang, emas atau bentuk hal lain kepada seorang sebagai modal usaha kerja dengan harapan akan mendapatkan hasil keuntungan tersebut dibagi dua sesuai perjanjian akad. Berarti istilahnya untuk kirot ini ialah kerjasama antara si pemilik modal dengan orang tersebut lah, intinya yang akan melakukan usahanya. Untuk dasar hukum kirot, dalam Islam hukum kirot yaitu mubah atau boleh-boleh saja, bahkan dianjurkan karena di dalam kirot terdapat unsur tolong-menolong dalam kebaikan. Rasulullah SAW sendiri pernah mengadakan kirot dengan Siti Khadijah sebelum menjadi istrinya sewaktu berniaga ke Syam, sebagaimana sabda Rasulullah. Ada 3 pahala yang diberkahi, yaitu jual beli yang tak ditangguhkan, kemudian memberi modal dan mencampur gandum pada jeli untuk keluarga, bukan untuk dijual. Nah, intinya untuk materi kirot ini yaitu sebuah kerjasama yang dilakukan oleh seseorang atau bisa
dilakukan oleh kelompok yang tujuannya atau hikmah dari qiraat ini sendiri yaitu untuk saling menolong, tolong menolong. Nah, misalkan si A punya uang, si A, kemudian si B punya kemampuan, tapi dia tidak punya modal. Nah, kemudian si A memberikan modal pada si B agar apa? Intinya untuk konteks ini itulah saling menguntungkan antara si pemilik modal dengan orang atau si B tersebut tadi. Nah, rukun dan syarat qiraat. Pertama ada pemilik modal atau sahibul mal dan pengelola modal. Maksudnya tadi pengelola modal atau amil. Syarat kedua adalah sudah mumayyiz atau berakal sehat, sukarela dan tidak ada paksaan serta amanah. Kemudian ada modal usaha atau mal. Modal usaha biasanya berupa uang maupun barang atau aset lainnya. Modal usaha harus diketahui nilainya dan kualitas dan kuantitas oleh kedua belah pihak secara jelas. Kemudian ada jenis usaha, apa yang akan dijalankan atau disepakati dengan jelas usaha yang dilakukan bersama-sama. Kemudian ada keuntungan. Keuntungan disepakati bersama saat mengadakan perjanjian. Kemudian untuk ijab kabul, untuk keuntungan ini berarti di awal itu nego antara apa, misalkan hasilnya segini nanti pembagiannya seperti apa, itu juga harus disepakati secara bersama atau diadakan perjanjian agar untuk kedepannya itu istilahnya tidak, intinya untuk bertujuan untuk secara adil lah. Nah, kemudian ada ijab kabul. Nah, ijab kabul itu sendiri yaitu serah terima antara kedua belah pihak yang harus jelas dan dituangkan dalam surat perjanjian kan. Kalau hanya sekedar, biasanya kalau untuk qiraat ini sendiri yaitu ada kayak surat perjanjian itu kemudian ada ditulisi dari materai. Soalnya kalau misalnya qiraat hanya sekedar perkataan ya, itu kurang kuat lah istilahnya. Makanya harus dituangkan dalam surat perjanjian itu sendiri. Walaupun untuk usaha barengnya itu dengan teman sendiri, tapi alangkah afdolnya ya dengan surat perjanjian itu. Kemudian ada larangan bagi orang-orang yang menjalankan qiraat. Ya, larangannya ada 4. Pertama, jelas melanggar perjanjian atau akad yang telah disetujui dari awal. Kemudian menggunakan modal untuk kepentingan sendiri. Ini zalim, perbuatan yang zalim. Menggunakan modal untuk kepentingan sendiri. Kemudian menghambur-hamburkan modal usaha. Ini jelas nggak boleh. Kemudian menggunakan modal untuk perdagangan yang diharamkan oleh syara. Untuk bentuk-bentuk qiraat ada 2, yaitu secara sederhana, dalam bentuk sederhana, kemudian ada dalam bentuk modern. Nah, qiraat seperti ini dilakukan oleh perorangan dengan cara bagi hasil dan sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad. Nah, itu dari seperti Nabi Muhammad yang tadi diceritakan pada hadis bahwa Nabi Muhammad pernah bekerja sama dengan Siti Khadijah sebelum menikah. Bahkan sebelum Islam datang, qiraat dalam bentuk ini dilakukan oleh umat manusia. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul pernah menjalin perdagangan menggunakan sistem qiraat dengan Siti Khadijah. Rasulullah SAW sebagai pelaku usaha, sedangkan Khadijah sebagai pemilik modal. Qiraat bentuk sederhana ini sampai sekarang masih dipraktikkan di kota maupun di pedesaan. Berarti untuk qiraat sederhananya biasanya dilakukan oleh 2 orang. Nah, untuk qiraat modern, banyak orang yang menabung di bank syariah di mana prinsip-prinsip kerjanya berdasarkan syariat Islam dengan cara bagi hasil sesuai dengan perjanjian. Seorang nasabah yang menyimpan uang di suatu bank
atau di bank syariah ya, mengadakan akad dengan pihak bank dalam bentuk qirad. Nah, untuk pihak banknya itu sendiri akan menjalankan uang itu untuk dikelola, sedangkan keuntungan yang didapatkan diberikan kepada kedua belah pihak dengan cara bagi hasil. Kemudian ada beberapa ketentuan dalam hukum qirad, yaitu adalah agar pelaksanaan qirad dapat berjalan sukses, maka diperlukan kemauan dan kemampuan dari kepada kedua belah pihak. Untuk yang kedua, mempunyai kepercayaan dalam kecermatan melihat pengelola dalam dan bidang usaha yang ia modali. Pemilik dan pengelola modal harus jujur, bisa dipercaya atau amanah, dan bertanggung jawab atas keprofesional kerjanya. Kemudian perjanjian antara pemilik dan pengelola modal dibuat dengan jelas untuk menghindari perselisihan. Nah, ini yang sering terjadi dalam kerjasama, yaitu perselisihan karena kurangnya atau kurang jelasnya antara perjanjian atau akadnya. Biasanya di sini juga perlu menghadirkan saksi yang disetujui oleh kedua belah pihak. Nah, tujuan saksi yaitu untuk menguatkan lah. Kemudian jika terjadinya kehilangan atau kerusakan di luar kesengajaan pengelola modal, hendaknya ditanggung oleh pemilik modal. Akan tetapi apabila kerusakan disebabkan kelalaian yang disengaja oleh pengelola modal, maka kerugian ditanggung oleh pengelola modal. Nah, ini untuk nomor 5 itu harus dipahami. Misalkan ada istilahnya gini, untuk suatu yang kerusakannya atau kesengajaan dari pengelola modal, maka orang yang berhak atau orang yang wajib bertanggung jawab yaitu orang yang memiliki modal itu. Nah, seandainya kerusakan yang terjadi dilakukan oleh si pengelola modal, maka yang bertanggung jawab yaitu menanggung kerugiannya ya si pengelola modal itu sendiri. Jadi adil loh, ada dua sisi yang adil. Nah, jika terjadi kerugian, hendaknya ditutup dengan keuntungan yang sudah didapatkan sebelumnya. Jika tidak ada, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal. Kemudian ada manfaat qirad, yaitu pertama sebab membantu sesama dalam mencukupi kebutuhan hidup atau menggalang dan memperkuat ekonomi umat. Kemudian ada mewujudkan persaudaraan atau ukhuwah atau persatuan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian ada mengurangi jumlah pengangguran, memberikan pertolongan kepada sesama manusia yang kekurangan, mewujudkan masyarakat yang tertib sesuai dengan tuntunan syariat. Nah, terima kasih. Untuk istilahnya apa ya, dalam qirad, konteks qirad, ini rukun adalah hal yang wajib dalam akad atau transaksi. Jika ada salah satu saja yang tidak terpenuhi, maka akad itu tidak sah. Nah, untuk pengelola modal atau pelaksana tidak bertanggung jawab atas kerugian usaha perdagangan kecuali disebabkan oleh kecerobohannya. Jika terjadi kerugian, maka kerugian itu bisa ditutup dengan keuntungan yang ada. Dalam bentuk qirad atau dalam praktik kehidupan sehari-hari, bentuk qirad banyak macamnya. Qirad yang dapat dilakukan antara seperorangan, kelompok, ataupun lembaga dalam badan usaha nasabahnya. Ini hanya tambahan ya. Nah, untuk istilah qirad itu sendiri yaitu disebut dengan mudharabah. Nah, kata mudharabah ini digunakan oleh orang-orang Irak, sedangkan orang Hijaz atau orang-orang Arab atau orang-orang Mekah atau Madinah sekitarnya menyebutnya dengan istilah qirad. Untuk demikian, mudharabah dan qirad adalah dua istilah
yang dimaksudkan sama, sedangkan dalam istilah bisnis perdagangan sering disebut investasi. Nah, berikut yang bisa saya sampaikan untuk materi khiyar dan kirot. Tolong disimak secara baik-baik, nanti saya berikan PPT. Barangkali ada hal yang kurang jelas atau kalian ingin baca sendiri, kalian bisa melihat PPT atau bisa ngechat saya melalui grup maupun secara pribadi. Berikut yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.